Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan kasus Indra Kents. Ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Di sini kalau saya baca dari kompas.com 9 Mei. 9 Mei ini berarti hari Senin, ya. Ini berita sore ini. Beritanya jam 4:50 WIB, ya. Di sini judul beritanya kalau Anda lihat, berkas penyidikan Indra Kents dikirim ke kejaksaan, ya. Nah, apa yang dikatakan Kompas Senin lalu? Di sini katanya Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara penyidikan Indra Kesuma atau Indra Kents ke pihak kejaksaan. Berarti sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Adapun Indra merupakan tersangka dalam perkara dugaan investasi ilegal melalui aplikasi Binomo. Kita sudah tahu kan semuanya. Kemudian Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTPideksus Bareskrim Polri, yaitu Bapak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan pihak kejaksaan terkait status berkas tersebut. Dikatakannya bahwa berkas sudah dikirim ke kejaksaan, tunggu berita dari Kejagung apa P21 atau P19. Tuturnya dikonfirmasi Kompas Senin lalu 9 Mei. Nah, di sini sebagai informasi bagi Anda yang belum mengerti mengenai proses penyidikan, ya, di kepolisian. Nah, dalam hal ini Bareskrim setelah menyidik perkara Indra Kents, berkasnya itu hasil penyidikan selalu pasti dikirim ke pihak kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan akan memeriksa berkas yang dikirim oleh kepolisian. Ya, nanti jaksa akan memberikan status apakah P21 atau P19. P21 artinya berkas sudah lengkap, komplit, gitu. Kalau P19 belum komplit atau masih ada yang harus ditambah atau diperbaiki, ya, kira-kira begitu. Kemudian dikatakan, nah ini sama seperti penjelasan saya. Adapun jika berkas perkara dianggap belum lengkap atau P19, maka pihak kejaksaan akan meminta penyidik Bareskrim Polri untuk melengkapi berkas tersebut. Tetapi jika berstatus lengkap atau istilahnya P21, maka perkara Indra Kents siap dipersidangkan. Oke? Dalam perkara ini pihak kepolisian menyatakan terdapat 118 korban dengan kerugian mencapai 72 miliar 138 juta 93 ribu rupiah. Total mungkin lebih, tapi yang melapor hanya 118, itu dugaan saya, ya. Selain Indra, Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 tersangka lainnya, yaitu Development Manager Binomo, yaitu Brian Edgar Nababan sebagai adminnya. Kemudian admin Indra Kents bernama Wiki Mandara Nurhalim dan guru trading Indra yakni Fakar Suhartami Pratama, ya. Kemudian pacar Indra yaitu Vanessa Kong beserta ayahnya Rudianto P dan adik Indra sendiri yaitu Natania Kesuma turut berstatus tersangka. Para tersangka ini saat ini ditahan di rumah tahanan rutan Bareskrim Polri. Polisi juga telah menyita sejumlah aset seperti 2 unit mobil mewah yaitu Tesla dan Ferrari, serta 3 rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebidang tanah dan bangunan di Tangerang, 12 jam tangan mewah dan uang tunai 1,63 miliar. Menarik, ya? Jadi di sini Kompas memberitakan bahwa Bareskrim yang diwakili oleh
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yaitu Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, menyatakan berkas sudah dikirim, mereka sedang menunggu jawaban dari kejaksaan. Oke? Tapi nanti kita lihat ada satu sumber berita lagi yang agak berbeda isinya. Nanti kita lihat ya, makanya jangan di skip video saya ini supaya Anda mendapatkan informasi yang komplit, tidak sepotong-sepotong. Nah, sambil nanti kita tunggu berita yang berikutnya yang agak berbeda, kita lihat pada saat yang sama keesokan harinya Kompas memberitakan bahwa masa penahanan Vanessa Kong, ayahnya dan adik Indra Kents diperpanjang. Ya, kepolisian berhak memperpanjang penahanan mereka. Kenapa? Begini ceritanya. Di sini katanya 3 tersangka kasus dugaan penipuan ini yang tadi sudah disebutkan, yaitu pacar dari tersangka kasus binomo Indra Kusuma alias Indra Kents, Vanessa Kong, ayah Vanessa Kong, Rudianto P, serta adik Indra Kents, Natania Kesuma. Perpanjangan masa tahanan itu dilakukan guna melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka. Nah, jadi mereka sudah ditahan, tapi diperpanjang. Nah, kenapa diperpanjang? Nah, kita lihat di sini. Ini berita di bulan Februari dari Kompas juga mengenai prosedur penahanan dan perpanjangan penahanan. Nah, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim menurut cara yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penahanan diperbolehkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Menurut KUHP, penahanan dilakukan karena kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Nah, berdasarkan prosedur, penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan. Atau, kalau hakim, melalui penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan. Dalam surat perintah penahanan tersebut juga tercantum penjelasan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia akan ditahan. Tembusan surat perintah penahanan ini harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa kemudian dibawa ke tempat dia akan ditahan. Dari jenisnya, penahanan dikategorikan menjadi penahanan rumah, tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Jika di tempat yang bersangkutan tidak ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor polisi atau kejaksaan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Penahanan juga dapat dilakukan di tempat tertentu yang dapat sekaligus menjadi tempat perawatan seperti rumah sakit atau tempat rehabilitasi narkoba. Untuk penahanan rumah dilaksanakan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa, sementara penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Jadi dia nggak boleh keluar dari kotanya. Kira-kira begitu kalau penahanan kota. Kalau penahanan rumah, dia nggak boleh keluar dari rumah. Kalau dia keluar, dianggap dia melanggar. Oke? Penahanan dilakukan dengan pengawasan. Tersangka atau terdakwa juga diwajibkan melapor pada waktu yang ditentukan. Mereka dibolehkan keluar dari rumah atau kota dengan izin. Nah, kalau dia nggak ada izin, berarti dia melanggar. Izin dari siapa? Penyidik, atau penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Misalnya dia mau keluar rumah karena sakit, mau periksa dokter, harus minta izin. Atau ada orang tuanya yang juga mungkin sakit, dia harus menjenguk di rumah sakit, dia harus minta izin. Ya. Atau sakitnya ada di luar kota, kalau tahanan kota, ya dia harus minta izin. Ya. Nah, perintah penahanan yang diberikan penyidik atau penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Nah, kalau seseorang sudah ditahan 20 hari, kalau diperlukan, maka bisa diperpanjang. Alasannya apa? Pemeriksaan belum selesai. Maka dalam waktu yang 20 hari yang tidak cukup itu,
Bisa diperpanjang lagi paling lama 40 hari. Ya. Dan penahanan oleh penuntut umum, biasanya kejaksaan, diperpanjang 30 hari. Kalau kepolisian bisa 40 hari. Sementara perintah penahanan yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berlaku paling lama 30 hari. Waktu perpanjangan penahanan diberikan selama 60 hari jika pemeriksaan belum selesai. Jadi dalam kasus Indra Kents, pacarnya Vanessa Kong, ayahnya Rudianto P, dan adiknya sendiri Natania Kesuma diperpanjang. Sepertinya 40 hari ke depan. Oke? Nah, itu mengenai perpanjangan penahanan mereka. Nah, sekarang inilah berita yang saya sebut berbeda dengan berita di awal yang ditayangkan di kompas.com pada jam 4:50 WIB sore. Nah, di sini di Tribun News sama pada hari Senin, padahal berita ini lebih awal, yaitu jam 2:44 sore WIB. Nah, di sini judulnya belum lengkap berkas perkara Indra Kents dalam hal kasus binomo dikembalikan ke Bareskrim. Jadi ternyata kejaksaan sudah menanggapi. Ya, kejaksaan sudah menanggapi. Apa tanggapan kejaksaan? Dikatakan di sini, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa berkas perkara Indra Kesuma alias Indra Kents masih belum lengkap. Adapun Indra ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus judi online berkedok trading binary option melalui aplikasi Binomo. Kasubdit 2 di Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukmakumara menyampaikan bahwa berkas perkara Indra Kents telah dikembalikan sejak sebelum Lebaran atau akhir April oleh jaksa peneliti. Jadi ternyata sebelum cuti bersama, yaitu di akhir April ya, kejaksaan sudah mengembalikan berkas dari penyidik. Ya, dikatakan statusnya ya berarti P19 belum lengkap. Nah, di sini dikatakan oleh Chandra lagi saat dikonfirmasi Senin lalu, ya dikembalikan akhir April sebelum cuti bersama. Jadi Bareskrim sudah menerima pemberitahuan dari kejaksaan. Di sini dikatakan juga Chandra menuturkan bahwa pihaknya kini masih tengah melengkapi berkas perkara Indra Kents. Hal ini pun sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh jaksa peneliti. Mungkin ada beberapa bukti kali ya yang harus ditambahkan ya. Jadi dikatakan di sini masih kita lengkapi P19. P19-nya maksudnya suatu pernyataan dari kejaksaan bahwa berkas dari Bareskrim ini belum lengkap. Minta dilengkapi, ya kan? Sementara itu Bareskrim juga masih tengah akan menyelesaikan berkas perkara 6 tersangka kasus binomo lainnya. Hingga kini kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian. Jadi inilah menariknya kasus dari Indra Kents. Ternyata sebelum libur Lebaran, kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas dari Bareskrim Polri masih P19, belum P21. Artinya masih ada PR lagi dari Bareskrim untuk melengkapi berkas ini dan dikembalikan lagi ke kejaksaan supaya P21. Kalau belum P21, maka Indra Kents kasusnya belum bisa maju ke persidangan atau ke pengadilan. Oleh karena itu ini masih menjadi PR bagi Bareskrim Polri untuk melengkapi berkas penyidikan. Setelah dilengkapi sesuai dengan arahan jaksa peneliti, maka penyidik Bareskrim Polri harus mengembalikan lagi berkasnya kepada pihak kejaksaan supaya mendapatkan status P21 baru bisa naik ke pengadilan. Oleh karena itu, kasus Indra Kents ini belum bisa dipersidangkan dalam waktu dekat ini. Saya kurang yakin ya, tapi mudah-mudahan kita tetap optimistis bahwa di bulan Mei ini berkas kasus Indra Kents bisa dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan. Tapi sebelum itu
pihak Bareskrim Polri harus terlebih dahulu memperlengkapi berkas penyidikan ini sesuai arahan dari jaksa peneliti. Kemudian diberikan lagi kepada kejaksaan, pihak kejaksaan maksud saya, untuk diteliti lagi. Kalau pihak kejaksaan menyatakan komplit atau B21, maka persidangan bisa segera dijadwalkan untuk kasus Indra Kents. Maka dari itu, mari kita doakan supaya penyidik Bareskrim Polri bisa segera melengkapi berkas penyidikan Indra Kents dan segera mendapatkan status P21 dari kejaksaan supaya kasus Indra Kents ini bisa segera disidangkan. Demikian juga dengan Doni Salmanan dan lain-lainnya. Oke? Demikian saja, mari kita dukung Bareskrim Polri supaya kasus ini bisa segera disidangkan. Demikian update dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.